Bentar, gue mau nanya. Kalau tiap hari lo cuma mampu nabung 10.000, menurut lo itu bakal jadi apa? Coba tebak, dalam setahun itu bisa berubah jadi angka yang bikin lo kaget tanpa lo harus menderita atau sok hidup hemat ekstrim. Yang lebih menarik, triknya bukan di nominalnya, tapi di sistemnya. Kalau lo pengen tahu cara bikin tabungan kecil itu jadi mesin cuan pelan-pelan, lanjut nonton sampai habis. Dan sebelum kita masuk, klik subscribe dulu. Di channel ini gue bahas cara ngatur duit versi pejuang UMR yang realistis. Nggak mengawang, tapi bisa dipraktekin. Kalau lo sering ngerasa baru gajian, tahu-tahu habis, tombol subscribe itu penyelamat lo. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tama. Lo pernah nggak sih kepikiran, nabung receh doang emang bisa jadi apa? Atau lo malah minder karena belum bisa nyisihin duit gede kayak orang-orang yang awal bulan langsung nabung 1 juta. Padahal, nabung sedikit-sedikit itu udah langkah maju. Karena yang paling penting bukan gede atau kecilnya, tapi konsistensinya. Dan yang paling ngaruh itu gimana cara lo ngelola tabungan kecil itu biar hasilnya maksimal. Di episode kali ini, kita bahas gimana caranya nabung kecil-kecilan tiap hari, tapi tetap bisa bikin cuan. Pelan-pelan, tapi lo maju secara finansial. Oke, kita mulai dari strategi dasar dulu. Strategi dasar pertama adalah auto debit, biar tabungan lo nggak keburu dipakai jajan. Gini, banyak dari kita niatnya udah bagus, tapi prakteknya uang belum sempet disisihin udah keburu kepake. Kepake buat ayam geprek, kepake buat check out skincare pas flash sale, kepake buat top up game. Makanya auto debit itu penting banget. Maksudnya, lo bikin sistem otomatis yang narik uang dari rekening utama ke rekening khusus tabungan. Bisa harian, bisa mingguan, terserah. Intinya bukan lo yang transfer, tapi sistem yang kerja. Contohnya, tiap pagi jam 9, Rp10.000 langsung pindah ke rekening tabungan. Lo nggak usah mikir, karena kalau lo cuma ngandelin niat, lo bisa kalah sama godaan harian. Coba bayangin, kalau lo auto debit Rp20.000 per hari, dalam setahun itu jadi sekitar Rp7.300.000 tanpa kerasa berat. Dan lucunya, kadang kita nggak sadar sehari bisa ngabisin segitu cuma buat hal kecil yang nggak berasa. Strategi dasar kedua adalah pisahin rekening tabungan sama rekening jajan atau kebutuhan harian. Ini kelihatannya remeh, tapi efeknya gede banget loh. Banyak orang mikir, gue satu rekening aja cukup kok, asal disiplin. Tapi kenyataannya, begitu saldo kelihatan utuh, otak kita auto mikir, masih ada uang. Akhirnya kepake juga. Pemisahan rekening itu semacam bikin ilusi keuangan yang justru membantu. Pas lo buka aplikasi bank dan saldo utama tinggal sedikit, lo jadi lebih hati-hati. Padahal duit tabungan lo aman di rekening sebelah. Rekening tabungan ini idealnya nggak ada kartu ATM. Kalau bisa jarang dibuka. Bahkan kalau bisa, mobile bankingnya jangan lo jadikan akses utama. Biar kalau mau ambil uang, ada usaha dulu. Karena kalau ngambil duit gampang, belanja impulsif juga gampang. Strategi dasar ketiga adalah simpan dalam bentuk fisik. Ini cocok buat lo yang tipe visual banget. Ini cara lama tapi efektif. Metode ini sering disebut cash jar. Caranya, lo siapin satu wadah khusus. Bisa toples kaca, bisa kaleng bekas, bisa kotak sepatu. Terus kasih label yang jelas dan motivasional. Contoh, 10.000 per hari sama dengan 3.650.000 setahun. Dengan label kayak gitu, lo bisa lihat dan ngerasa progres lo tiap hari. Otak kita memang lebih responsif sama sesuatu yang bisa dilihat langsung daripada angka doang di aplikasi. Banyak orang jadi konsisten karena mereka lihat duitnya nambah sedikit demi sedikit. Makin kelihatan fisiknya, makin muncul rasa puas. Gila, ini duit hasil disiplin gue. Tapi catatan pentingnya, metode ini cocok buat tujuan jangka pendek atau dana darurat. Kalau buat jangka panjang dan ngejar pertumbuhan, uang fisik doang belum cukup. Karena uang yang nganggur di rumah pelan-pelan dimakan inflasi. Jadi nanti kalau udah nyampe nominal tertentu, lu bisa alihin ke opsi yang lebih produktif. Tapi buat awal ngebangun kebiasaan, cash jar itu oke banget.
Strategi dasar keempat adalah tabung setiap kali dapat uang receh. Karena semua uang, sekecil apapun, punya potensi. Ini cara yang underrated banget. Setiap kali lo dapat receh, langsung masukin ke tempat khusus. Bukan karena receh itu nggak berguna, justru karena receh sering diremehkan padahal efeknya gede kalau dikumpulin. Coba bayangin lo dapat kembalian Rp2.000 dari warung, terus Rp5.000 dari ojol, terus Rp3.000 dari beli minum. Dalam sehari bisa jadi Rp10.000 tanpa lo sadari. Kalau lo rutin tabung receh kayak gitu, setahun bisa dapat hampir 3 jutaan. Ini juga latihan kesadaran bahwa hal kecil itu ngaruh. Karena sering banget kita buang-buang potensi dari hal yang kelihatannya sepele. Dan ini ngelatih disiplin dari kecil dulu. Kalau receh aja bisa lo jaga, pas pegang duit gede lo bakal lebih bijak juga. Strategi dasar kelima adalah pakai aplikasi pencatat keuangan biar lo bisa lihat progres dan ngerayain kemenangan kecil. Sekarang banyak banget aplikasi buat catat pengeluaran dan tabungan. Intinya bukan sekedar catat, tapi bikin lo sadar dan konsisten. Lo bisa lihat statistik tabungan harian, lo bisa lihat progres mingguan, lo bisa bikin goals, misalnya target 1 juta dalam 50 hari. Setiap hari lo sentang atau lihat grafik naik, itu ngasih rasa puas. Ini penting karena kadang kita ngerasa kayak gua nggak berkembang, padahal sebenarnya kita udah jalan jauh. Kalau progresnya kelihatan, semangatnya biasanya naik lagi. Dan kalau lo udah punya data, lo lebih gampang ngerancang langkah berikutnya. Misalnya, gue konsisten nabung 10.000 per hari selama 3 bulan. Terus, sekarang gue coba naikin ke 15.000. Atau, tabungan udah 1 juta, gue pindahin ke reksadana syariah. Intinya, kalau bisa dilacak, bisa diatur. Kalau nggak tahu progres, susah ningkatin kebiasaan. Sekarang strategi dasar udah, kita masuk ke level berikutnya, yaitu optimalisasi nilai biar uangnya berkembang. Optimalisasi pertama adalah uang kecil tapi goals-nya harus jelas dan spesifik. Ini yang sering kelewat. Kita nabung kecil-kecilan tapi nggak tahu arahnya kemana. Padahal karena nominalnya kecil, tujuan yang jelas itu kunci biar terasa bermakna. Coba bandingin, nabung 10.000 per hari tanpa tujuan, ujung-ujungnya gampang bocor buat jajan. Nabung 10.000 per hari dengan target beli barang hobi 600.000, lo bakal lebih semangat karena ada sesuatu yang lo kejar. Ini kayak jalan kaki. Kalau lo nggak tahu tujuan, lo capek duluan. Tapi kalau lo tahu tujuannya, kaki lo jalan walau pelan. Goals juga bikin lo bisa hitung mundur. Mau 1 juta dalam 100 hari, berarti 10.000 per hari. Mau tiket konser 750.000 dalam 3 bulan, berarti sekitar Rp8.300 per hari. Begitu angkanya jelas, otak lebih gampang komitmen karena terasa mungkin. Dan efek samping bagusnya, lo belajar ngatur waktu dan prioritas. Tujuan itu bukan cuma soal uang, itu latihan ngatur diri sendiri. Bukan cuma gue bisa nabung, tapi gue tahu apa yang gue mau dan gue kerja pelan-pelan buat sampai sana. Optimalisasi kedua adalah gabungkan tabungan harian ke rekening atau instrumen yang ngasih imbal hasil. Ini penting kalau lo udah mulai stabil dan konsisten. Karena sayang kalau uang yang lo kumpulin dengan disiplin cuma numpuk tanpa nilai tambah. Begitu udah terkumpul, misalnya 500.000 atau 1 juta rupiah, lo bisa pilih tempat yang bikin uang lo ikut kerja. Nggak usah nunggu puluhan juta. Sekarang banyak platform yang bisa mulai dari kecil. Ada 2 jalur besar. Jalur konvensional yang pakai bunga, seperti tabungan digital berbunga, deposito online atau reksadana pasar uang. Ada juga tabungan emas digital yang bisa mulai dari 5 sampai 10 ribuan aja. Kalau lo nggak masalah dengan bunga, ini bisa jadi langkah awal yang bagus. Jalur kedua adalah jalur syariah alias non-riba. Contohnya, reksadana syariah dan deposito mudharabah di bank syariah. Di sini konsepnya bagi hasil, bukan bunga. Ini cocok buat dana yang nggak lo butuhin dalam waktu dekat. Kenapa ini penting? Karena inflasi itu real. Uang 1 juta hari ini bisa terasa kayak Rp900.000 tahun depan kalau dibiarkan nganggur. Nabung kecil itu awal yang bagus. Tapi kalau lo pingin maksimal, lo perlu mikir, setelah ditabung, uang ini bisa dibikin kerja nggak? Optimalisasi ketiga adalah jangan cuma mikirin nominal, tapi pikirin arah dan pertumbuhannya. Kadang kita terlalu fokus. Gue cuma bisa nabung 10.000 per hari. Kecil banget. Mindset kayak gitu bikin lo meremehkan progres sendiri. Dan itu bahaya,
karena bikin lo stuck dan berhenti. Yang penting bukan mulai dari besar atau kecil. Yang penting lo tahu lo mau tumbuh kemana. Anggap nabung harian itu bibit untuk ngebangun habit finansial yang solid. Habit itu bisa naik kelas. Bulan ini 10.000 per hari. Bulan depan naik jadi 12.000 atau 15.000. Atau 2 bulan lagi lo cari tambahan 100.000 rupiah per bulan. Atau tahun depan lo mulai tabungan emas atau reksadana. Progres nggak harus loncat tinggi. Asal konsisten dan ada arah, hasil akhirnya bisa jauh lebih besar dari yang lo kira. Orang yang jago ngelola uang kecil biasanya lebih siap saat pegang uang besar. Oke, sekarang kita geser ke hal sederhana tapi penting banget biar tabungan makin cepat terkumpul. Tips pertama, setelah berhasil konsisten 30 hari, naikin jumlahnya sedikit demi sedikit. Kalau lo berhasil nabung harian sebulan, itu artinya habit dasar lo udah kebentuk. Dan itu bukan hal kecil. Konsisten 30 hari jauh lebih susah daripada semangat hari pertama. Kalau udah sampai titik ini, lo bisa mulai naik kelas. Bulan depan dari 10.000 jadi 12.000. Atau jadi 15.000 kalau sanggup. Nggak harus drastis, tapi harus terasa berkembang. Ini juga penting, karena nilai uang nggak tetap. Harga makanan, transport, cemilan, makin lama makin naik. Kalau nominal tabungan lo nggak pernah di-upgrade, nilai realnya bisa makin kecil karena inflasi. Naik 2.000 sampai 5.000 per hari itu bukan cuma biar lebih banyak, tapi biar daya belinya tetap relevan. Secara psikologis, ini juga bikin lo punya sense of achievement. Lo bisa bilang, dulu 10.000 berat, sekarang 15.000 udah biasa. Kecil memang, tapi kalau dikali 365 hari, bedanya lumayan. Tips kedua, setiap ada penghasilan tambahan, sisihin sebagian ke tabungan. Misalnya THR, bonus, atau tips. Ini dampaknya gede banget. Banyak orang mikir nabung cuma bisa dari gaji utama. Padahal uang kaget itu yang paling gampang bocor kalau nggak dialokasikan dari awal. Caranya sederhana. Begitu dapat tambahan, langsung sisihin. 10-20% aja udah bagus. Contoh THR 1 juta, sisihin 200.000 ke tabungan. Itu jadi booster buat tabungan kecil lo. Karena kalau lo nunggu uang gede buat mulai nabung, lo bisa nggak mulai-mulai. Tapi kalau mindset lo jadi setiap ada lebih gue tabung dulu, target lo bakal lebih cepat tercapai. Ini bukan soal pelit. Lo tetap boleh nikmatin bonus. Tapi prioritasnya jelas. Karena uang bonus itu kayak air. Cepat datang, cepat hilang kalau nggak diatur. Tips ketiga. Gabungkan tabungan harian dengan penghasilan pasif kecil. Ini cara underrated buat mempercepat tabungan. Sambil nabung 10.000 per hari, lo mikirin juga gimana dapat tambahan 5.000 sampai 10.000 per hari dari aktivitas ringan. Misalnya, lo biasa masak bekal. Sesekali tawarin teman kantor atau teman kosan nitip makanan. Lo masakin sekalian, ambil untung tipis tapi rutin. Keuntungannya langsung masuk tabungan. Atau lo jadi perantara bayar pulsa, paket data, token listrik lalu ambil cashback dari aplikasi. Cashback 2.000 sampai 3.000 per transaksi itu bisa jadi tabungan digital. Intinya bukan harus gede. Kalau rutin itu bantu percepat target. Dan enaknya ini bisa lo anggap penghasilan invisible. Jadi nggak kepikiran buat jajan. Langsung masuk tabungan. Kalau udah mulai stabil, baru lo masukin ke fase optimalisasi. Misalnya ke reksadana pasar uang, tabungan emas, atau reksadana syariah sesuai preferensi lo. Dengan begitu, lo nggak cuma nabung kecil tiap hari. Lo juga bangun kebiasaan, disiplin, cari tambahan, dan bikin uang lo tumbuh. Mulai dari 10.000 pun bisa jadi langkah besar, asal lo tahu arahnya dan nggak berhenti di tengah jalan. Kalau lo punya tips lain yang biasa lo pakai biar nabung kecil tetap jalan, tulis di kolom komentar ya. Biar kita saling bantu, karena kadang satu ide receh bisa nyelamatin 1 bulan. Segitu dulu episode kali ini. Makasih udah nonton sampai sini. Kita ketemu lagi di episode menuju kekayaan berikutnya.